Nih, lo lihat deh nih. Itu gambar petanya tuh bukan gambar peta Israel loh itu loh. Itu peta Israel Raya. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. Jadi Israel nih kayak, kalau ke gua jangan, tapi kalau ke yang lain boleh deh. Tanggal 7 Oktober kemarin tuh kan jadi penanda genap 1 tahun kejadian di Gaza ya. Dan kalau lu ngikutin update terbaru kelakuannya Israel, mereka tuh kan bisa dibilang saat ini tuh lagi mengalihkan fokusnya ke utara, atau tepatnya ke Libanon. Dan ketika Israel mulai nyerang wilayah negara lain ini, walaupun dalihnya mereka cuma nargetin kelompok tertentu kayak Hizbullah di Libanon, tapi kan faktanya banyak banget warga sipil yang jadi korban. Nah, gara-gara itu jadi muncul tuh narasi-narasi kalau Israel diem-diem lagi mencoba mewujudkan Greater Israel. Israel Raya yang disebut sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan buat orang-orang Yahudi. Iya, jadi di konsep Greater Israel ini, luas wilayah Israel tuh nggak cuma di wilayah Palestina, tapi jauh lebih dari itu tuh. Dan karena itulah makanya makin kesini makin banyak pihak yang ngerasa ini mungkin aja gagasan Greater Israel ini bakal jadi alasan Israel buat melakukan penjajahan yang lebih banyak ke negara-negara di Timur Tengah. Waduh. Tapi emang Greater Israel ini tuh apa sih? Dan kenapa gagasan ini bisa mengancam negara-negara di Timur Tengah? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas apa itu Greater Israel dan rencana Israel buat nguasain Timur Tengah di Learning by Googling. Jadi buat yang mungkin belum tahu, sebenarnya istilah Greater Israel ini tuh bukan sesuatu yang baru ya. Ini tuh gagasan yang bahkan udah disuarain dari zaman dulu sama Theodor Herzl, bapak gerakan politik Zionisme modern. Iya, jadi di salah satu tulisan di buku catatan pribadinya yang ditulis di sekitar tahun 1898, 1 tahun setelah Kongres Zionis pertama, di situ Theodor Herzl tuh nulis kalau negara Yahudi ideal tuh menurut dia harus punya wilayah yang membentang dari anak-anak sungai di Mesir sampai sungai Efrat yang ada di Suriah sama Irak. Atau dengan kata lain, kalau menurut idenya Herzl, negara Yahudi yang ideal tuh harusnya berdiri di wilayah yang sekarang mencakup Mesir, Arab Saudi, Palestina, Yordania, Libanon, Suriah, Irak, dan bahkan sebagian Turki. Ini maruk juga nih. Kenapa dia bisa ngide gitu? Nah, dipercaya pandangan Herzl soal negara Yahudi ideal ini tuh sangat mungkin didasarkan pada konsep tanah Israel yang dijanjikan ke orang-orang Yahudi di dalam Torah. Ya, jadi di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 18-21, di situ disebut kalau Tuhan menjanjikan Abraham atau Ibrahim dan seluruh keturunannya, termasuk Ismail, Zimran, Yokshan, dan anak-anaknya yang lain, mereka semua dijanjikan tanah yang membentang dari sungai di Mesir hingga Efrat. Nah, atas dasar itulah Herzl jadi ngerasa kalau tanah yang dijanjikan Tuhan ke Abraham ini ya berarti harusnya sepenuhnya hak milik orang-orang Yahudi nih. Harusnya eksklusif punya kita. Dia ngerasanya gitu. Dan itu juga akhirnya yang jadi pegangan banyak orang Israel, terutama orang-orang sayap kanannya. Nah, terkait ini, banyak pihak yang ngekantor argumen ini dengan bilang, di Alkitab kan ditulisnya kan tanah itu buat Abram dan keturunannya. Yang berarti ya itu nggak cuma dikhususkan ke orang-orang Yahudi dong. Apalagi ke orang-orang Israel. Enggak. Kalau dibilang buat Abram dan keturunannya ya berarti tanah itu juga tuh dijanjikan ke bangsa lain di sana. Termasuk ke orang-orang Arab yang juga keturunan Abram dan Ismail. Biasa di counternya gitu tuh. Eventually, our borders will extend from Lebanon, the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. Terus beberapa tahun kemudian dari idenya ditulis, di Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919, World Zionist Organization tuh udah sempat ngajuin sebuah peta yang berisi lokasi berdirinya negara Israel. Oh iya, buat yang mungkin belum tahu, jadi Konferensi Perdamaian Paris ini yang berlangsung dari tahun 1919 sampai 1920 ini tuh sebenarnya merupakan konferensi kesepakatan setelah berakhirnya Perang Dunia I. Di mana salah satu hasil kesepakatannya adalah membagi wilayah pihak yang kalah buat pihak yang menang. Nah, Ottoman, Turki Utsmani sebagai salah satu pihak yang kalah di Perang Dunia I, mereka akhirnya harus kehilangan wilayah ini, wilayah Levant. Dan wilayah Levant ini juga mencakup negara-negara Timur Tengah kayak Palestina, Yordania, Suriah, Libanon, Irak, Turki, bahkan sampai Siprus. Nah itu, wilayah-wilayah itu yang tadinya wilayahnya Ottoman, gara-gara mereka kalah di Perang Dunia I, itu akhirnya lepas tuh dari mereka tuh. Dan di saat bersamaan dengan lepasnya wilayah itu dari Ottoman,
Peta yang diajuin World Zionist Organization tuh justru ngeklaim jantung tanahnya Levant. Jadi wilayah-wilayah yang diklaim sama petanya Zionis tuh terdiri dari keseluruhan wilayah Palestina, sebagian wilayah Sinai, terus bagian barat Yordania, sama bagian selatan Suriah dan Libanon. Nah itu lewat petanya tuh diklaim tuh sebagai wilayahnya negara Yahudi. Jadi dari awal Israel ini emang udah main klaim aja nih. Mereka nggak mandang negara-negara yang udah berdiri di situ. Nah terus kalau menurut Middle East Political and Economy Institute disebut di dalam buku hariannya, Theodor Herzl tuh juga sempat nyebut adanya diskusi antara dia sama Pangeran Hohenlohe-Schilling-Fürst, kanselir Jerman dari tahun 1894 sampai 1900. Herzl bilang di diskusi itu tuh Pangeran Hohenlohe tuh sempat nanya ke dia, emang seberapa gede sih luas wilayah yang dia butuhin buat ngebentuk negara Yahudi? Dan Herzl langsung ngejawab, kami akan meminta apapun yang kami butuhkan. Semakin banyak imigran berarti akan butuh semakin banyak tanah. Selain itu, kami juga mau otonomi penuh dan perlindungan diri. Ini kan agak-agak ngelunjak ya. Semakin banyak imigran Yahudi berarti butuh semakin banyak tanah. Malah terkesan ekspansif, jir. Nggak ada wilayah pastinya kan kalau gini berarti kan. Ada. Tapi ya ternyata strategi kayak gini, strategi luas wilayahnya tergantung berapa banyak orangnya, ini bisa dibilang beneran diterapin kan sama Israel dari awal sampai sekarang. Makanya kalau menurut Breakthrough News, Israel tuh bisa dibilang mereka tuh curang waktu mau merdeka sebagai satu negara sendiri. Kenapa curang? Soalnya gini, salah satu syarat berdirinya suatu negara itu harus punya wilayah yang jelas. Jadi wilayahnya dari mana ke mana, batas-batas wilayahnya mana aja, itu harus fix tuh, harus jelas. Harusnya. Tapi kenyataannya Israel, waktu mereka menyatakan merdeka, mereka tuh bisa dibilang nggak pernah loh nyebut secara jelas batas negaranya tuh sebenarnya dari mana ke mana aja. Makanya akhirnya jadi masalah kan, jadi banyak ribut sama banyak pihak kan mereka kan. Soalnya ya itu, yang awalnya cuma tanah pengungsian, tiba-tiba berdiri jadi negara, terus malah ekspansi terus-terusan, pengen memperluas wilayah mereka terus. Makanya kan mereka jadi terlibat di banyak perang tuh. Ada perang Israel-Arab, perang 6 hari, perang Yom Kippur, dan perang-perang lainnya. Yang ngebikin wilayah Israel tuh makin lama makin luas. Dan hobi mereka nyomot-nyomotin wilayah negara lain ini tuh masih terus mereka lakuin sampai sekarang ya. Jadi kayak kecanduan ekspansi mereka, jadi kayak sakau ekspansi. They were ordered to populate this land by no less an authority than God. This is the mission of our generation. The most important point is this: to hold strong to the soil of the Holy Land. Dan salah satu alasan kenapa Israel berani ekspansi seenaknya gini, ini soalnya dari awal penetapan batas wilayah di Timur Tengah, itu tuh emang udah banyak dicampurin sama negara-negara sekutu. Khususnya Inggris, Prancis, sama Amerika setelah Perang Dunia I. Ya jadi masih menurut Breakthrough News disebut, setelah kemenangan mereka di Perang Dunia I, Inggris sama Prancis tuh langsung ngebagi wilayah Timur Tengah yang sebelumnya dikuasain sama Ottoman, itu dibagi jadi beberapa wilayah berdasarkan kelompok agama tertentu. Misal kelompok Syiah, ya itu dipisahin tuh dari kelompok Sunni tuh. Terus kelompok orang Arab itu dipisahin dari kelompok orang Kurdi. Atau orang-orang Kristen itu dijauhin dari orang-orang Islam. Pokoknya ya bener-bener dipisah-pisahin lah, bener-bener dikotak-kotakin. Nah selama ini kan negara Timur Tengah yang didominasi sama orang Islam tuh kan selalu dilabelin sektarian ya sama orang-orang Barat ya. Selalu dilabelin sebagai kelompok yang radikal lah, yang nggak tahu toleransi. Nah ternyata sebenarnya hal itu tuh penyebabnya tuh ya karena orang-orang Baratnya sendiri loh. Ya jadi karena waktu itu sama negara-negara sekutu orang-orang Arab tuh dipisah-pisahin kan, dikotak-kotakin antara satu kelompok sama kelompok lainnya. Jadinya ya antar kelompok tuh jadi nggak saling mengenal. Nah kan tak kenal maka tak sayang kan. Jadi ya udah kebentuk deh tuh tembok antar kelompoknya. Bahkan nggak cuma dipisahin loh, banyak juga yang percaya kalau pihak Barat tuh sengaja manas-manasin isu sektarian ini. Mereka sengaja manas-manasin satu kelompok sama kelompok lainnya biar pada ribut, biar pada nggak akur. Kayak kelompok Islam dikasih isu yang bikin mereka nggak suka sama Kristen, kelompok Kristen dikasih isu yang bikin mereka nggak suka sama Islam. Jadinya ribut tuh. Kenapa dibikin ribut? Ya soalnya dengan mereka ribut satu sama lain, ini negara-negara sekutu jadi bakal lebih gampang kan buat ngambil keuntungan dari pihak yang berkonflik. Ya intinya divide et impera lah, adu domba ini. Busuk.
Dan sedihnya tuh padahal sebelum mereka dikotak-kotakin, di tahun 1919 tuh sempat dilakuin survei loh ke penduduk asli wilayah Palestina, Suriah, Libanon, sama Transjordan. Survei soal bentuk negara ideal yang mereka inginkan. Dan hasilnya, sekitar 80% masyarakat yang terdiri dari kelompok Islam, Kristen, sama Yahudi, mereka menyatakan kalau mereka tuh pengen jadi satu negara aja. Negara yang kemudian disebut sebagai Greater Syria atau Suriah Raya. Iya, jadinya gitu tuh. Dulunya banget mayoritas penduduk sana tuh pengennya ya mereka nyatu aja, jadi satu negara aja. Tapi ya akhirnya kayak yang kita tahu, negara Suriah Raya ini tuh nggak pernah bener-bener lahir ya. Karena ya tadi udah keburu dipecah belah sama Inggris dan Prancis. Dan politik pecah belah ini juga lah yang dimanfaatin sama Israel buat memperluas wilayah mereka. Bahkan Israel juga secara terang-terangan bilang kalau menciptakan negara Yahudi yang ideal tuh harus dilakukan dengan cara mengusir orang-orang Arab yang asli dan membuat tembok besi yang membatasi wilayah Yahudi dan Arab. Ini kan gila kan? Mereka sendiri loh yang ngaku loh. Ngaku kalau negara Israel yang ideal itu bisa berdiri dengan cara ngusir orang Arab yang sebenarnya penduduk asli dan melarang mereka buat masuk ke Israel. Pede banget mereka ngomong gitu, gila. Dan ya udah, akhirnya karena faktor-faktor tadi, mulai dari dipecah belah sama negara sekutu, terus diadu domba satu sama lain, terus wilayahnya direbut dan dikuasain Israel lewat perang, akhirnya ini ngebikin banyak masyarakat Arab, terutama Palestina, yang terusir dari rumahnya. Dan di saat bersamaan, wilayah Israel jadi makin meluas. Gila, aduh. Sebel banget ya. Ih. Nah, kayak yang gue bilang di awal tadi, gagasan soal Greater Israel yang sekarang mencuat banget ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru ya. Dan kalau menurut TRT World, sebenarnya pihak Israel sendiri tuh udah banyak ngebantah tudingan soal ambisi Greater Israel ini loh. Menurut mereka, menurut pihak Israel, wacana Greater Israel ini tuh cuma propaganda antisemit doang. Cuma teori konspirasi buat ngejelek-jelekin Israel. Nah, masalahnya setelah mereka ngebantah-bantah mulu, isu Greater Israel ini malah dinaikinnya sama media mereka sendiri. Media yang namanya The Jerusalem Post. Emang medianya ngapain? Jadi The Jerusalem Post ini di tanggal 25 September 2024, nggak lama setelah Israel ngeluncurin operasi militer ke Lebanon, mereka tuh sempat ngerilis artikel yang judulnya, "Apakah Lebanon bagian dari tanah Israel yang dijanjikan?" Lah? Ini kan jadi kayak memvalidasi kalau mereka tuh emang lagi mencoba mewujudkan Greater Israel kan? Tapi nggak lama kemudian terus artikelnya di take down tuh. Dan nggak tahu alasan take downnya ini apa. Tapi ya dari sini kan jadi sempat kelihatan nggak sinkron ya antara pemerintah Israel sama medianya. Pemerintahnya udah ngebantah-bantah terus, malah diangkat isunya sama medianya sendiri. Dan gara-gara ini jadi makin mencuat deh narasi soal Israel yang lagi mencoba mewujudkan Greater Israel ini. Terus selain itu sempat ramai beredar juga kan emblem bergambar Greater Israel di seragamnya tentara IDF. Nih lo lihat deh nih, itu gambar petanya tuh bukan gambar peta Israel loh itu loh. Itu peta Israel Raya. Jadi Mesir, Libanon segala macam tuh masuk di situ. Terus di situ ada tulisan bahasa Ibraninya juga kan, yang kalau diartiin tuh kira-kira Israel, tanah yang dijanjikan. Dan walaupun masih banyak perdebatan terkait keaslian foto ini, tapi gara-gara ini langsung banyak dihujat tuh Israel tuh. Dan makin banyak juga pihak yang nganggep kalau semua ini dari mulai emblem sampai artikelnya Jerusalem Post tadi, itu semua nunjukin kalau usaha mewujudkan Greater Israel tuh bukan sekedar teori konspirasi. Kayaknya ini bener-bener lagi mereka lakuin nih. Banyak tuh yang mikir gitu tuh akhirnya tuh. Tapi ya gimana ya, kalau kita ngelihat dari gimana banyaknya masyarakat Israel yang ngelihat diri mereka sebagai kelompok yang paling spesial, kecurigaan kalau mereka mengimpikan Greater Israel tuh kan jadi sangat masuk akal kan. Dan pegangan mereka selalu itu tuh, selalu. Soalnya Tuhan kan sudah menjanjikan tanah dari Mesir ke Efrat buat Avram dan keturunannya.
Yang berarti itu ya eksklusif buat kita tanahnya. Selalu gitu pembelaannya. Bahkan argumen gini juga tuh sering diungkapkan sama cendekiawan-cendekiawan Israel loh. Buat nunjukin kalau emang mereka yang paling berhak nempatin tanah yang dijanjikan itu. Jadi apa itu keputusan Dewan Keamanan PBB segala macem? Nggak peduli mereka. Soalnya ya buat mereka ini tanah tuh ya udah dijanjiin sama Tuhan kan buat mereka. Makanya nggak heran kalau akhirnya banyak orang Israel yang ngerasa kalau tindakan mereka ngerebut tempat tinggal orang-orang Palestina itu tuh bukan suatu kesalahan. Soalnya ya itu udah masuk di otak mereka tuh mindset tanah yang dijanjikan ini. Makanya ketika mereka ngerebut tempat tinggal orang-orang Palestina, ya mereka ngerasanya mereka cuma ngambil hak mereka doang. Blok. God's not saying let's make a deal. He's saying this is the deal. This is the property they have. This is Israel right now. And this is what will happen whenever the Messiah comes back. Terus hal lain yang bisa jadi indikasi kuat adanya upaya mewujudkan Greater Israel ini adalah gimana Israel terus ngegencerin pembangunan pemukiman ilegal di wilayah-wilayah Palestina. Khususnya di tepi barat dan yang terbaru tuh di Lebanon Selatan. Padahal kan yang namanya ngebangun pemukiman nggak berizin di teritori negara lain tuh kan jelas tindakan yang ilegal dan salah kan. Kalau menurut resolusi Dewan Keamanan PBB. Tapi ya udah, bodo amat mereka. Apa itu Dewan Keamanan PBB? Pokoknya bener-bener buat mereka tanah itu tuh udah dikaflingin Tuhan khusus buat mereka. Pokoknya gitu terus mikirnya. Terus kalau ditanya, lah ini nanti orang Palestinanya bakal tinggal di mana nih kalau tanahnya mereka ambil-ambilin terus gini? Nah itu banyak yang jawab, ya santai dong, kami bakal siapin tempat buat mereka nanti kok. Yang penting jangan di Israel. Yang nabok ya Allah. Nih ya, dulu orang-orang Yahudi waktu mereka masih luntang-lantung, mereka tuh sempat ditawarin tanah sama pihak barat di wilayah yang sekarang jadi negara Uganda. Tapi itu langsung mereka tolak tuh, karena menurut mereka itu bukan tanah air mereka. Kok sekarang mereka malah mau nawarin tanah yang bukan tanah airnya orang Palestina buat dikasih ke orang Palestina? Ini kan kayak double standard, Jir. Jadi Israel nih kayak, kalau ke gua jangan, tapi kalau ke yang lain boleh deh. Jadi kayak gitu kan. Kampret. Dan kalau kita ngomongin gagasan Greater Israel ini, hal yang paling mengkhawatirkan dari semua tindakan untuk mewujudkan Greater Israel ini adalah apartheid. Ya jadi banyak pihak yang khawatir kalau emang Greater Israel ini beneran terwujud, takutnya nantinya bakal ada segregasi rasial yang bikin orang-orang Arab, yang padahal warga asli wilayah sana, itu malah terusir dari rumahnya dan nggak bisa mendapatkan hak hidup yang layak. Ya nggak usah kalau Greater Israelnya beneran kejadian deh, kita lihat kondisi sekarang aja. Ketika baru 1-2 negara yang dicaplok sama Israel aja kan korbannya udah banyak banget gini kan. Udah terjadi genosida ini jatuhnya. Apalagi kalau Greater Israelnya beneran terwujud. Wah itu bakal berapa banyak lagi tuh korban yang jatuh tuh. Aduh. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah Israel sekarang tuh beneran lagi pengen mewujudkan Greater Israel? Atau enggak? Atau ini cuma konspirasi antisemit doang? Yang mana nih? Silakan komen. Taibe is one of many Palestinian towns that will be affected by the Israeli government's decision to officially recognize 5 illegal settler outposts and expand existing settlements in the occupied West Bank. Oke, sekian Ladar Beguging kali ini tentang apa itu Greater Israel. Dan kalau emang bener ini lagi coba diwujudkan sama Israel, ya ngeri banget sih ini sih. Semoga enggak ya. Amin. Ya kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.